Oke, halo semua, saya Gary Joran Liwang, DKV 2014. Di Jumbo ini saya sebagai Lighting, Rendering, Compositing Supervisor. Dia itu yang menaruh cahaya gitu ya, cahaya di dunia 3D. Kita kan soalnya kan mengerjakan film Jumbo ini kan di software 3D ya buat animasinya. Jadi role saya sendiri tuh untuk menaruh penempatan cahaya-cahaya ataupun nanti juga mengeluarkan warna yang bakal kita nanti bisa lihat di hasil akhirnya gitu. Halo, nama saya Kenneth Satria Wira Sugiarta. Saya BINUSIAN 2017, lulusan DKV Animasi. Role saya di film Jumbo sebagai 3D animator. Halo, nama saya Natasha Benita. Saya BINUSIAN 2017, DKV Animasi. Saya berperan di film Jumbo sebagai animator. Proyek Jumbo sebenarnya tuh sudah ide awalnya tuh dari 2019. Dia baru masih secara konsep gitu ya. Cuman karena pandemi di 2020 mereka masih developing untuk cerita, skrip dan konsep gitu. Kalau untuk produksi secara masuk ke tahap produksi gitu ya untuk animasi tuh dia start dari 2022 awal kalau nggak salah. Dan akhirnya dia wrap up di 2025 gitu. Terus kalau untuk jumlah BINUSIAN yang join kayaknya kalau nggak salah tuh ada sekitar 15 atau mungkin kalau boleh dikoreksi mungkin bisa lebih dari itu. Dan kita penempatannya tuh karena kita kerjanya di seluruh studio yang kolaborasi di Indonesia itu dia banyak banget di tempat-tempatnya. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Cimahi, ada yang di Solo, di Jogja, di Malang. Jadi kita tuh nyebar satu Indonesia tuh buat ngerjain Jumbo. Jadi lulus dari kampus waktu itu setelah kuliah, cari kerjaan. Untungnya dapat studio yang kenal nih, tiba-tiba ketemu sama Rian gitu. Jadi ada kerjasamanya. Jadi bergabunglah tiba-tiba karena itu jadi bergabung aja di Project Jumbo gitu. Kalau saya ya habis dari lulus kuliah, ya seperti mahasiswa biasanya habis lulus cari kerja. Terus kebetulan saya kan juga animasi, terus ya pingin coba bekerja sebagai yang di bidang saya juga animasi. Terus saya bekerjalah sebagai animator dulunya di Batam, terus loncat juga ke yang Bali, terus kayak sampai juga kerja di Jakarta. Terus juga habis itu ya nerima project juga dari berbagai kalangan. Ya kebetulan dapatnya Jumbo, project Jumbo. Untuk pencapaiannya seperti ini sih, dia kalau nggak salah tuh dia sudah masuk 3 besar film terlaris satu Indonesia. Dia udah nyalip yang posisi ketiganya kalau nggak salah tuh Warkop DKI Reborn kalau nggak salah ya. Nah, kalau untuk bangga sih sebenarnya sampai saat ini semua tim dari Visinema tuh tidak pernah ekspektasinya seperti ada, cuman ini udah lewat dari semua ekspektasi kita sih gitu untuk hitungan dan jumlah penontonnya. Makanya kalau kita tuh sekarang masih lebih kayak memproses sih karena kan 2-3 tahun terakhir semua teman-teman yang mengerjakan itu cuman fokus untuk menyelesaikan proyeknya, dan ketika ini sudah selesai kita pun kalau boleh jujur masih bingung gitu, kita harus ngapain lagi ya gitu. Jadi kayak aduh gitu, terus tiba-tiba udah masuk ke bioskop dan semua udah nonton dan dengan respon yang ada yang pro ada yang kontra, tapi kalau dibilang bangga sih bangga ya pastinya untuk kita bikinin. Tapi kalau untuk seperti apa kita cuman yang penting bisa fokus berkarya lagi sih setelah ini gitu. Kalau dari kalian sendiri apa sih membuat film ini tuh jadi menduduki pencapaian yang sekarang? Kalau dari aku sih jujur mungkin yang dilihat juga secara quality ya. Kalau kita ngomong ke kualitasnya bisa dibilang memang sudah meningkat. Jadi banyak orang juga kan yang menilai sebenarnya, oh ini bagus nih udah bisa mulai bersaing untuk dengan animasi-animasi luar negeri gitu. Ya menurut aku sih karena itu juga. Jadi selain itu menurut aku juga ada faktor orang-orang penasaran kayaknya. Jadi karena tiba-tiba dengan berita angka penonton yang naiknya cepet segala macam, orang-orang mungkin jadi lebih penasaran juga untuk menonton film ini gitu. Itu kalau itu menurut aku sih gitu. Kalau menurut aku sih film Jumbo ini tuh bisa wah karena
dia juga dari trailernya sendiri udah kayak menangkap hati para calon penonton gitu ya. Soalnya dari visualnya aja udah kayak menyentuh gitu. Soalnya kan kayak jarang-jarang Indonesia itu mengeluarkan animasi yang kualitasnya seperti mirip-mirip di Pixar atau Disney gitu kan. Terus juga orang-orang juga jadi penasaran. Terus juga story-nya juga kayak ada mencakup kayak nggak cuma buat anak-anak tapi bisa juga buat orang lain gitu. Ini menurut aku sih ya buat semua orang gitu, jadi mereka jadi pada tertarik. Oke, sebenarnya kan karena kita ini menyebar ya satu Indonesia gitu ya, dan di berbagai daerah, dan kita juga kalau pengerjaannya kita kan taunya per vendor atau kita bisa sebutnya per studio gitu ya, dan kita juga nggak nyangka ternyata setelah kita telusuri dan sering online meeting ataupun call untuk briefing, itu ternyata banyak teman-teman BINUS yang ikutan join mengerjakan gitu. Jadi ada beberapa faktor yang misalkan kalau dari tim BINUS itu atau teman-teman yang lulusan BINUSian gitu ya, itu sangat-sangat enak untuk didiskus gitu. Untuk misalnya kita briefingnya, mereka juga langsung cepat ngerti maunya seperti apa, tujuan visi dan misinya direkturnya Mas Rian itu juga kelihatan gitu. Kalau misalkan teman-teman BINUS mungkin yang karena udah punya knowledge-nya, mereka juga terasa dan terukur. Jadi untuk kerja sama mereka juga bangga dan juga sangat oke sih, dan karena memang mereka juga cukup lumayan efisien untuk pengerjaan di filmnya ini gitu. Nilai spirit untuk teamworknya sangat teruji ya. Betul. Tantangan nggak sih untuk pengerjaan ini sendiri? Oke, kalau role ini sebenarnya di tim kami itu di divisi saya gitu ya, itu sekitar kalau nggak salah ada sekitar 40-50 orang yang itu harus setiap hari kita tektokan lah atau kita briefing. Cuman memang maksudnya kita juga harus terukur gitu ya dengan pembagian kerjaannya. Makanya di setiap divisi itu juga punya PIC dan juga punya orang-orang yang kita tempatkan, yang kita percaya untuk kita bisa delegasikan untuk pengerjaan gitu. Karena awalnya kita pengerjaan ini pun juga tidak luput dari struggling issue ya gitu sama problem gitu. Karena kita kerja di era orang yang kita tuh berubah cara pengerjaannya, itu harus bisa ada yang WFH, ada yang WFO, bisa hybrid segala macam, dan kita kerja dari seluruh Indonesia gitu. Dan isu utama biasanya pasti kalau nggak salah itu di komunikasi. Jadi kita harus memang solving dulu dari komunikasinya, karena ada orang yang kita infokan ataupun kita briefing cepat menerima, ada juga yang mungkin perlu lebih detail kita harus ngasih taunya. Jadi isu terbesarnya biasanya di situ sih, kita ke komunikasi, karena juga teman-teman yang join itu juga tidak semuanya yang udah berpengalaman, ada juga yang masih fresh graduate gitu, ada juga yang masih, ada pun yang masih belajar, ada magang gitu. Jadi informasi itu pun kita harus bisa memberikan sedetail mungkin ke teman-teman sehingga seluruh lini itu bisa mengerjakan dengan baik gitu. Dari aku sebenarnya jujur tantangannya ya mencapai kualitas tingginya itu. Jadi kan dengan kualitas tingginya itu kan kita perlu lebih detail ya. Sedangkan kita selama bekerja kan mungkin ada beberapa project yang demand-nya tidak sedetail Jumbo gitu. Sedangkan memang kita memiliki visi juga agar Jumbo ini bisa mendorong animasi di Indonesia nih, membuka banyak pintu nih peluang untuk animasi di Indonesia. Itu berarti kan kita harus mencapai kualitas yang cukup tinggi gitu. Jadi untuk mengejar itu sih cukup struggle sih. Jadi tapi buat jadi pembelajaran kita juga, kita sambil mengerjakan jadi sambil berkembang juga kan. Jadi ya itu paling tantangan paling beratnya gitulah kira-kira. Detailnya tadi. Iya, lebih ke detailingnya. Tapi emang kalian ada permintaan tersendiri, karakternya ini harus seperti ini, karakternya ini seperti ini. Mungkin nggak, Natasha boleh? Kalau di animasi sih kayak paling ya kalau dari director kayak misalnya mesti actingnya begini, ya kita juga bisa improvisasi gitu, kayak kita bisa juga bikin referensi video, terus kita bisa kasih tahu juga ke directornya ini kalau kayak gini oke nggak gitu, jadi bisa brainwash lagi, bisa kita diskusikan lagi acting yang cocok untuk animasi ini kayak gimana gitu. Jadi kayak struggle-nya sih ya menurut aku sih kalau itu malah jadi challenge yang
yang cukup menyenangkan sih kalau itu. Tapi kalau ditanya soal struggle-nya, paling kayak komunikasi aja, kayak mungkin kalau misalnya ada aset yang belum kayak misalnya nih asetnya kayak mungkin karakternya agak tangannya kepanjangan atau apa gitu, terus kayak kita kan jadinya mesti nanya ini kok bisa begini ya gitu, tangannya kok bisa panjangan beda sama yang sebelah gitu. Kayak cuman ya paling kayak komunikasi aja sama yang modeler gitu. Apakah memang dari apa yang dipelajari di BINUS selama kakak berkuliah tuh semuanya kepake? Kepake sih, bisa dibilang cukup kepake karena dari belajar teori warna, dari belajar komposisi, dari belajar perspektif itu kan semua mempengaruhi apa yang kita kerjain sekarang gitu. Dengan belajar komposisi kan berarti kita belajar untuk layout karakternya sendiri itu gimana, bikin kameranya ditaruh di mana segala macam. Jadi sangat berguna sih. Ya, sangat mempengaruhi dari kerja kita sebagai animator. Karena kayak pelajaran-pelajarannya juga kayak misalnya fotografi itu berguna untuk placing karakter, untuk nanti dianimasikannya akan lebih bagus ditaruh di mana, terus lighting atau kayak color theory juga berguna sih. Secara kreativitas sih jelas kita juga terlatih jadinya karena terutama dari DKV animasi selama ngejalanin kuliah tuh dari DKV suka ada acara misalnya dari kelas tiba-tiba hasil kerjaannya tugas-tugasnya dijadiin pameran gitu. Ada beberapa kali jadi pameran, atau di DKV suka ada satu hari Imagination Day namanya, di mana kita bisa mengeluarkan jiwa kreatif kita misalnya untuk cosplay atau untuk apa segala macam gitu. Jadi itu melatih kreativitas kita juga sih. Gitu. To be fair, kita kan juga, kalau saya juga lulus kan juga awalnya juga sempat bingung lah ya pasti untuk kita tuh kalau lulus tuh mau ngapain ya gitu. Tapi sering berjalannya waktu, industri ini memang kadang kalau apalagi khususnya Indonesia kan juga sempat tidak dilirik ataupun juga tidak terlalu menarik lah gitu ya. Makanya hopefully dengan film Jumbo ini tuh membuka peluang sebesar-besarnya dari seluruh lini, baik dari pemerintah, dari akademis gitu, ataupun dari studio-studio yang bisa mengerjakan dan punya ide yang lebih menarik untuk membuat sebuah film yang lain gitu. Jadi kita bisa harapan dari Jumbo tuh bisa muncul Jumbo-Jumbo lain yang itu juga bisa membangun dan mengangkat industrinya ini gitu. Makanya kalau misalkan di Jumbo tuh ada satu scene yang saya selalu deket, itu adalah mungkin agak spoiler dikit ya, jadi kayak scene-nya Oma gitu ya, ketika dia ngasih tau Don gitu. Kalau mau jadi pencerita yang baik, kita juga harus jadi pendengar yang baik. Jadi makanya teman-teman yang terjun ke sini pun kalau pengen didengar, minimal kita juga harus mendengar apa yang sekitar kita feedback tentang kita sih gitu. Ambisinya aja sih, ambisinya harus ada gitu. Kalau misalnya kamu pengen jadi animator, harus kuat gitu kan. harus kuat. Atau mungkin boleh di-spill Kak, harus kuatnya kenapa sih Kak? Maksudnya kayak harus kayak kuat dalam mempelajari hal-hal yang kan animasi tuh sangat teknikal ya, jadi kita tuh harus mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan future gitu, kayak maksudnya teknologi-teknologi yang berkembang sekarang ya. Mungkin memang AI bisa membantu, tapi harus tahu juga dasar-dasarnya juga dari awal mulanya animasi gimana. Dari 2D juga itu sangat membantu loh kalau 2D animation, terus 3D bisa membantu ke 3D, atau mungkin ada kayak mungkin kedepannya kayak misalnya lebih dari 3D apa gitu, ya itu sangat membantu gitu. Terus ya tetap ya harus mempunyai ambisi sih. Aku sempat dengar sempat lewat gitu di home feeds aku tentang animasi. Jadi don't study animation, study life. Kenapa? Karena kita itu menganimasikan sesuatu itu berdasarkan observasi kita.
Dengan observasi kita akan menambah referensi di kepala kita. Kita harus, terutama untuk animator ya, karena kan animator menggerakkan karakter gitu. Kita akan memperbanyak referensi kita untuk menggerakkan karakter. Kita tahu kita misalnya orang lari itu bagaimana, ada orang pincang jalannya bagaimana. Itu kan semua dari observasi kita. Kita akan perbanyak referensi tersebut, jadi kita akan menghasilkan sesuatu yang real, yang bisa dilihat sama orang itu nyata loh, ini kita bisa bikin begini gitu, sesuai aslinya misalnya. Terima kasih sudah menjadi bagian film Jumbo. Semoga kalian tetap sayang sama filmnya, tetap cinta sama filmnya, dan bisa menantikan adanya dengan Jumbo-Jumbo yang lain. Terima kasih juga buat supportnya dan juga kritik ataupun saran yang agar kita mungkin bisa jadikan pegangan untuk kita bisa memperbaiki di next project gitu ya. Dan terima kasih banget buat Indonesia dan seluruh BINUS dan semua jajaran yang mensupport film ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk penonton-penonton Jumbo yang udah sayang sama Jumbo, bahkan ada yang sampai nonton 2 kali, 3 kali nonton Jumbo. Ya aku sangat bersyukur sih, terus juga ya bangga ya, maksudnya udah menjadi part of Jumbo. Semoga banyak orang yang bisa terinspirasi juga, terus bisa menciptakan karya-karya yang seperti Jumbo juga, atau mungkin karya-karya film-film animasi lainnya.